Listeners, Anda masih bersama kami dalam program Smart Happiness. Saya ingin menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini, dimanapun Anda berada yang mendengarkan kami, baik itu di radio terestrial maupun radio streaming ya. Untuk Anda yang ada di jaringan 10 kota Smart FM Network, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Manado, kemudian Balikpapan dan juga Banjarmasin. Selamat bergabung bersama dengan kami dan pastikan Anda ikut serta begitu ya. Di kesempatan kali ini bergabung di 0812 11 12 959. Anda juga mendengarkan kami lewat aplikasi Jux Music. Selamat pagi. Dan untuk Anda yang bergabung di YouTube channel Radio Smart FM, selamat pagi saya ucapkan untuk Anda. Pak Arfan, ini sudah ada dari Pak Kuku Kusridlo yang bergabung bersama dengan kami. Katanya adalah mantra hari ini adalah berlimpah berkah, barokah, sumringah, sehat, semangat, katanya. Be happy now. Oke, Pak Arfan, mohon maaf, mic-nya di-unmute dulu gitu ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Kukuh ya, terima kasih banyak ya. Cuma itu terlalu panjang itu. Memang yang seperti apa sih Pak Arfan mantra yang efektif begitu ya, yang bisa kita gunakan? Ya, yang penting it works for you gitu ya. Kalau tadi kan komentar saya buat Pak Kuku kan mantranya kepanjangan Pak, saya bilang gitu ya. Tapi bagi Pak Kuku itu mungkin sesuatu yang powerful, ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa gitu ya. Jadi mantra itu adalah sesuatu kata-kata yang bertuah, yang berhasiat bagi kita. Yang berhasiat bagi saya belum tentu berhasiat bagi orang lain gitu. Yang berhasiat bagi Pak Kuku belum tentu berhasiat bagi orang lain. Nggak apa-apa. Yang penting kita punya sesuatu kata-kata sakti yang bisa menciptakan iklim, suasana yang kita inginkan dalam situasi-situasi yang berbeda gitu. Baik, berarti sifatnya personal ya Pak Arfan ya? Sifatnya personal. Nah, tetapi karena itu saya tuh mencari mantra-mantra yang pendek-pendek gitu ya, supaya itu bisa masuk kepada siapapun, ya, supaya itu lebih mudah masuk kepada siapapun. Seperti Carpe Diem, ini saya yakin ini masuk kepada siapapun. Karena kata-katanya juga sangat pendek gitu. Kita nggak usah pakai yang versi panjangnya ya, kita pakai versi pendeknya saja. Carpe Diem, Carpe Diem. Petiklah hari, seize the day. Ya, itu masuk tuh. Itu masuk ke dalam bawah sadar kita. Yang paling penting itu, Tasya. Oke, ini sebuah mantra yang menurut saya cocok banget nih Pak Arfan untuk generasi sekarang yang dikabarkan generasi overthinking. Betul. Nah ini musuh kita, pencuri kebahagiaan. Pencuri kebahagiaan itu ada dua, atau happiness stealer ya. Yang pertama adalah masa lalu. Yang kedua adalah masa depan gitu. Ya. Jadi kalau tadi Tasya bilang overthinking, ya terlalu banyak mikirin sesuatu, itu namanya kita fokus kepada masa depan. Carpe diem itu bukan seperti itu. Carpe diem itu adalah di sini, saat ini, detik ini. Itu namanya carpe diem. Jadi kalau overthinking kan, nanti kalau begini gimana? Nanti itu nanti aja, jalanin aja dulu. Belum tentu kok semua kekhawatiran kamu itu akan terjadi. Bahkan ada sebuah penelitian gitu yang membuktikan bahwa 80% kekhawatiran kita itu tidak terjadi. 80% loh kekhawatiran kita itu tidak terjadi. Itu hanya ada dalam pikiran kita. Nah itulah yang namanya orang yang overthinking tadi. Terlalu sibuk memikirkan masa depan. Gitu. Nanti kalau begini gimana? Nanti kalau begitu gimana? Akhirnya nggak ngapa-ngapain. Dan kehilangan kesempatan untuk merasakan indahnya hari ini. Itu karena overthinking gitu. Atau sebaliknya, terlalu banyak ngelihat ke masa lalu. Dulu bisa begini, dulu bisa begitu, dulu saya begini, dulu saya begitu. Padahal yang namanya dulu itu sudah selesai. Sudah bukan rezekimu lagi. Misalnya saya mengatakan, dulu saya punya mobil 10 misalnya gitu. Sekarang mobil saya tinggal 1, misal seperti itu. Ya dulu 10 itu dulu gitu. Itu rezekimu dulu. Sekarang rezekimu cuma seperti ini. Ya nikmati itu. Gitu. Jangan pikiran kita dibebani oleh hal-hal yang dulu yang sudah tidak ada. Akhirnya apa? Kita lupa menikmati hari ini gitu. Karena kita apa? Karena kita tidak bersyukur. Jadi yang namanya bersyukur itu adalah salah satu efek gitu. Kalau kita selalu menggunakan mantra carpe diem ini gitu. Jadi petiklah hari ini, petiklah hari ini, petiklah hari ini. Berarti yang kita nikmati itu adalah apa yang ada.
bukan apa yang tidak ada. Apa yang ada itu yang kita nikmati. Gitu. Nah, itulah yang akan melahirkan rasa syukur nantinya. Ujungnya begitu nanti. Baik, baik, baik. Oke, Pak Arfan, tapi ini ya, akan ada beberapa orang yang mengatakan rencanakanlah masa depan, atau justru belajarlah dari masa lalu. Nah, ini Ya. gimana Pak Arfan? Oke, rencanakanlah masa depan. Betul. Ya. Jadi carpe diem itu ini juga seringkali disalahartikan. Carpe diem itu katanya adalah hiduplah untuk hari ini. YOLO katanya ya Pak Arfan ya. You only live once ya. Yes. Agak beda sih sebenarnya itu ya. Agak beda Tasya ya. Jadi kalau carpe diem itu seringkali disalahartikan dengan hiduplah untuk hari ini. Seolah-olah kita nggak perlu merencanakan masa depan gitu. Akhirnya jadi nyasarnya ke sana, salahnya ke sana gitu. Jadi live for the moment. Padahal sebetulnya yang namanya carpe diem itu adalah live at the moment. Terasa bedanya nggak? Live at the moment. Jadi bukan hiduplah untuk hari ini, tapi hiduplah di hari ini. Gitu. Jadi kalau hiduplah untuk hari ini, seolah-olah itu kita nggak perlu merencanakan hari esok gitu. Itu jadinya begitu. Udah habisin aja hari ini. Kamu punya uang baru gajian nih kan? Kamu punya uang berapa? Oh, saya punya uang 10 juta. Oke, habisin aja hari ini. Nah, karena besok belum tentu ada. Akhirnya habis tuh duitnya. Ya. Baru tanggal 10 udah nggak punya uang gitu. Ya. Jadi itu orang yang hidup untuk hari ini. Nah, itu salah. Carpe diem itu bukan itu. Carpe diem itu adalah hiduplah di hari ini. Jadi ini hari ini kita hidup di sini. Gitu. Jangan kita hidupnya di masa lalu atau di masa depan. Masa lalu itu fungsinya apa? Fungsi masa lalu itu adalah sebagai arena pembelajaran gitu. Ya, kita coba lihat apa yang bagus itu harus kita teruskan, apa yang kurang bagus itu memberikan pelajaran pada kita bahwa itu sesuatu yang tidak perlu diteruskan karena tidak efektif, tidak membawa hasil yang kita inginkan gitu. Itu fungsinya masa lalu gitu. Masa depan juga penting karena kita akan masuk ke masa depan gitu. Jadi bukan hidup untuk hari ini, tapi hidup di hari ini. Oke, semoga ini menjadi bahan renungan gitu ya Pak Arfan ya. Karena kadang-kadang ya itu disalahartikan harusnya hidup di hari ini, tapi justru menjadi hidup untuk hari ini hingga masa depannya tidak terencana begitu kan, dan akhirnya malah kacau begitu. Nah Pak Arfan, ketika kita memaknai carpe diem, apa sih tingkah laku atau sikap-sikap yang bisa menandakan bahwa kita ini sudah memaknai mantra ini? Very good question. Jadi gini, bayangkan Tasya pergi liburan. Pergi liburan kemana misalnya? Katakanlah ke Bali misalnya gitu ya. Atau ke luar negeri misalnya ya. Ke Eropa misalnya gitu. Ketika kita sampai di sana, apa yang akan Tasya lakukan setiap hari? Misalnya kalau saya liburan ke sana, saya ya liburan Pak. Datengin tempat-tempat yang mungkin saya sukai gitu. Mungkin nggak Tasya cuma tinggal di hotel aja gitu? Mungkin. Mungkin, berarti sayang itu. Sayang kalau seperti itu gitu ya. Saya kalau liburan itu saya akan berangkat pagi-pagi sekali ya. Saya akan berangkat pagi-pagi sekali. Ya, makan pagi-pagi gitu. Jadi sholat subuh, kemudian buru-buru mandi, buru-buru jam 7 itu udah berangkat. Udah keluar hotel. Oke. Kenapa harus begitu? Karena hidup di hari itu mumpung lagi di Bali begitu ya Pak Arfan ya. Mumpung lagi di Bali, mumpung lagi di Eropa nih. Wah, satu ketika saya pergi ke Berlin. Nah, itu kan Berlin itu kan kota yang sangat luar biasa ya. Bagus, kemudian bersejarah, banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil tuh di kota Berlin itu. Maka apa yang saya lakukan ketika saya di Berlin? Pagi-pagi sekali, itu udah sarapan pagi langsung keluar hotel. Udah pokoknya kita seharian itu saya sudah punya planning. Hari ini jam sekian mau melihat tembok Berlin gitu ya. Jam sekian sampai jam sekian saya akan pergi ke gerbang di Berlin itu. Ya. Brandenburg gitu ya. Jam sekian sampai sekian saya akan pergi ke
museum Nazi itu, ya. Jadi sudah direncanakan, jadi nggak boleh ada waktu sedikit pun yang terbuang gitu. Dan saya akan pulang semalam mungkin, gitu ya. Saya akan pulang, pokoknya mungkin matahari sudah mulai tenggelam gitu ya. Itu kalau musim panas itu sekitar jam 9. Ya udah kita habisin itu sampai jam 9 itu baru pulang ke hotel gitu. Jadi hari itu dihabisin gitu. Itu analoginya. Kalau kita bicara mengenai carpe diem, Tasya, ya. Jadi analoginya adalah hari itu dihabisin. Habiskan harimu. Sayang dong kalau cuma tinggal di hotel. Ya kalau cuma nonton TV, di Jakarta juga bisa nonton TV gitu. Kalau cuma leye di ke tempat tidur, di rumah pun kita selalu melakukan itu. Sayang ini mumpung lagi di luar negeri nih. Ayo, berangkat sepagi mungkin, nikmati semua yang ada, bikin planning yang sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin, seolah-olah kamu cuma hari ini ada di sini. Dan pulanglah nanti setelah matahari terbenam tuh seujung-ujungnya itu jam 9 malam. Nah, jam setengah 10 sudah mulai gelap, saya sudah mulai menikmati makan malam di hotel gitu. Kira-kira begitu. Jadi itu analoginya. Nah, kalau kita masuk ke dalam mindset carpe diem ini, maka kita tidak akan melewatkan satu hari pun dengan leye-leye. Wah, ini hari Jumat tanggal 7 Juli, ini hari yang luar biasa ini. Maka saya sudah siap setelah talk show ini, berikutnya ada meeting ini, ada meeting itu, ada ngerjain ini, ngerjain itu, ketemu si ini, ketemu si itu. Hari ini adalah hari yang luar biasa buat saya gitu. Sampai nanti nih jam 8 acara saya full. Nah, itu namanya PM gitu ya. Oke. Berarti lebih membuat diri kita tuh lebih produktif begitu ya Pak Arfan ya. Salah satu tandanya. Ya, lebih produktif dan menikmati. Menikmati. Ada orang yang produktif tapi tidak menikmati. Itu yang seringkali kita sebut dengan istilah toxic success gitu. Sukses tapi toxic dia karena dia jadi terburu-buru gitu. Dia jadi terburu-buru, dia jadi tergesa-gesa, stresnya tinggi gitu. Nah, kalau ini produktif tapi kita menikmati, kita masuk ke dalamnya. Kita enjoy gitu. Bahkan Tasya, semakin tinggi tantangannya, semakin besar kepuasannya gitu. Jadi begini, kalau tantangan kita kecil, kita seringkali bosan itu menghadapi pekerjaan. Oh, tantangannya terlalu kecil. Kemampuan saya sudah jauh lebih besar daripada tantangan saya. Cepat bosan. Nah, tapi kalau tantangannya lebih daripada kemampuan kita, nah ini yang akan membuat adrenalin kita tuh keluar semua gitu. Ya, adrenalin kita tuh akan membuat kita menjadi lebih energik, tetapi bukan stres. Masuk, flowing, menikmati apa yang sedang kita lakukan gitu. Dan tidak ingin kehilangan sedetik pun gitu. Itu tanda orang yang carpe diem, Tasya. Oke, baik. Pak Arfan, kita harus jeda dulu sejenak untuk satu sesi terakhir. Mungkin saya ingin sampaikan ini ada satu pertanyaan dari Bapak Abdul ya. Apakah mantra ini Pak Arfan bisa diajarkan atau diturunkan untuk orang lain, misalnya keluarga atau rekan kerja? Mungkin bisa dijawab untuk satu sesi terakhir Pak Arfan. Pak Abdul, mohon ditunggu jawabannya. Dan smart listeners, untuk Anda yang masih ingin bergabung, silakan 0812111299 bisa menjadi link Anda untuk bergabung. Kami akan tunggu di satu sesi terakhir. Manfaatkan waktunya carpe diem untuk hari ini. Dan kita akan kembali, tetap bersama kami. Betul, satu sesi terakhir, ini menjadi kesempatan terakhir begitu ya buat Anda di kesempatan kali ini yang ingin bergabung bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Smart Listeners, Anda bisa tanyakan atau komentar begitu ya seputar topik di kesempatan kali ini adalah The Happiness Mantra Carpe Diem. Ini sebuah mantra yang cukup powerful, Smart Listeners, di mana kita harus bisa untuk hidup di hari ini dan live the moment. Dan Pak Arfan, di sesi sebelumnya saya sudah spill begitu ya. Ada satu pertanyaan dari Pak Abdul ini. Selamat pagi Pak Arfan, bisakah mantra ini diajarkan atau diturunkan untuk orang lain, misalnya keluarga ataupun rekan kerja? Bisa nggak sih Pak Arfan? Gimana caranya? Silakan. Ya betul, justru itu bisa ditularkan. Justru yang sedang saya lakukan pada pagi hari ini, saya sedang menularkan mantra happiness ini kepada semua pendengar kita dimanapun berada. Carpe diem. Jadi ini sangat bisa diterapkan. Dan terapkan juga kepada anak-anak Anda, kepada pasangan Anda, kepada rekan-rekan kerja di kantor gitu. Jelaskan ini, terapkan ini. Ya, carpe diem. Jadi memulai hari itu, begitu sampai kantor itu udah diisi tuh kepala kita, carpe diem.
Carpe diem. Oke, kita mulai hari ini carpe diem. Apa itu carpe diem? Terjemahan bebasnya, habiskan harimu. Habiskan siangmu. Ya, kita bekerja di kantor berapa? Dari jam 8 sampai jam 5 sore toh. Habiskan siangmu itu habiskan. Itu waktu yang paling penting bagimu untuk cari klien, telepon klien, bikin program yang bagus, bikin meeting-meeting yang produktif. Itulah waktumu, habiskan. Ibarat kamu makan, ibarat kita makan, Tasya ya, itu seperti yang ibu saya selalu ajarkan pada saya gitu, sejak kecil dulu. Itu kalau nasi itu dihabiskan itu, gitu ya. Ya dulu ibu saya sering kali bilang, itu nanti kalau butir nasinya itu masih tersisa tuh dia nangis nanti itu gitu. Butir nasinya nanti nangis tuh gitu. Jadi apa yang saya lakukan sampai hari ini, setiap saya makan itu saya habiskan sampai piring saya itu benar-benar bersih, nggak ada satu butir pun nasi yang masih ada di situ. Nah, itu analogi juga. Itu analogi dari yang namanya carpe diem. Apa itu? Habiskan sampai piringmu itu licin. Itu tanda bahwa kamu benar-benar menikmati makanmu gitu. Ya, jadi habiskan makanmu, habiskan harimu, habiskan siangmu itu habiskan. Itu nanti jam 5 itu udah selesai. Kalau kamu tidak menghabiskan, kamu nanti akan disalib sama kompetitormu. Habiskan itu. Carpe diem. Nah itu. Jadi ini akan powerful sekali kalau kita menyadari ini. Orang akan sadar bahwa waktu itu begitu penting, waktu itu begitu berharga. Ya. Dan ini juga nanti akan ada kesamaannya dengan hadis Nabi. Hadis Nabi itu bunyinya begini. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Tuh, bayangkan. Ya. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup untuk selama-lamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu, beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Nah itu. Ya. Dalam bahasa Latinnya, ini kalau saya bikin terjemahan bebas nih ya, carpe diem quam minimum credula postero. Petiklah hari, percayalah sesedikit mungkin akan hari esok. Sehingga apa tadi? Beribadahlah seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Kan sama tuh. Itu kan paralel tuh. Beribadahlah seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Berarti ibadahnya juga harus full. Nah, itu. Tapi kerjanya juga full gitu. Jadi keseimbangan. Ini akan menciptakan keseimbangan antara sukses dan bahagia. Jadi kalau bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya, itu sukses. Tetapi beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok, itu happiness. Kita mencapai balance. Nah, itu kalau pakai bahasa Latinnya, pakailah itu tadi. Itu ya, carpe diem, quam minimum credula postero. Itu Tasya. Baik. Oke, Pak Arfan, ini ada sharing dari Pak Hairul di Bogor. Selamat pagi Pak Arfan, Mbak Tasya. Pagi ini saya merasakan kekuatan dahsyatnya acara ini katanya. Karena tadi 10 menit yang lalu saya disalip oleh mobil lain dengan jarak yang sangat pendek dan tanpa lampu sen dan ugal-ugalan. Biasanya saya akan kejar itu mobil. Mungkin karena saya sedang mendengar talk show ini, jadi hati saya adem terus happy. Terima kasih katanya. Betul sekali. Jadi, kalau kita bicara masa lalu, apa yang terjadi itu, barusan itu disalip mobil itu sudah menjadi masa lalu. Masa lalu. Jadi kita juga harus luruskan ini pandangan kita mengenai yang namanya masa lalu, Tasya. Seringkali kita mengatakan masa lalu itu hari Kamis kemarin. Benar nggak? Masa lalu hari Kamis kemarin, itu namanya kemarin. Masa depan itu adalah hari Sabtu besok kan? Iya. Bukan. Masa lalu itu adalah, kalau dalam bahasa Inggris, 1 menit saja itu sudah past tense. Benar nggak? Iya. Jadi kita bilang apa? 1 minute ago. Itu sudah past tense, artinya apa? Sudah berlalu. Tadi Anda disalip oleh mobil itu hampir kecelakaan mungkin gitu ya tadi ya, nyalipnya tuh pendek banget ini jaraknya. Itu sudah berlalu, udah selesai. Jangan dibawa-bawa terus. Nah, kita itu seringkali membawa masa lalu itu sudah 5 minutes ago, 5 menit yang lalu Anda disalip, atau 10 menit yang lalu Anda disalip. Itu sudah masa lalu, bukan masa kini. Masa kininya apa? Masa kini adalah Anda sedang bersama-sama kita ini di Smart Happiness. Bahkan Tasya, apa yang sudah keluar dari mulut kita ini, apa yang sudah keluar dari mulut saya, apa yang sudah keluar dari mulut Tasya, itu adalah masa lalu. Masa lalu.
Udah nggak bisa diulang lagi, udah nggak bisa diralat lagi. Mau diralat kayak apapun, ini udah beredar kemana-mana. Ya. Itu ya. Jadi fokuslah kepada masa kini. Kalau kita fokus kepada masa kini, maka apa yang keluar dari mulut kita ini pun pasti yang terbaik, pasti yang paling indah gitu. Ucapan yang paling indah itu yang akan keluar dari mulut kita. Kalau kita fokus ke masa kini. Begitu keluar, udah jadi masa lalu, lupakan itu. Ya kan? Begitu keluar, tadi saya salah ngomong gitu. Lupakan itu. Minta maaf gitu. Lupakan itu, udah selesai. Ya. Fokuslah ke masa kini, fokuslah kepada apa yang sedang kita ucapkan dan apa yang sedang kita lakukan. Itu, sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari karena salah ngomong, salah berbuat, dan sebagainya. Oke, baik Pak Arfan. 1 menit terakhir, apa highlight di kesempatan kali ini? Nggak berasa ya, tiba-tiba udah mau closing aja. Silakan Pak Arfan. Jadi, apa yang sedang kita bahas di pagi hari ini adalah mengenai making the most of the day. Making the most of the day. Bagaimana masuk ke dalam hari ini, membuat hari ini menjadi hari yang sebaik-baiknya, seindah-indahnya, bahkan seakan-akan ini adalah hari terakhir kita. Ini adalah talk show terakhir kita. Kita akan pasti bikin yang seindah-indahnya kan. Ya, nah, caranya gimana? Kita harus punya sebuah mantra. Karena situasi di luar itu seringkali tidak mendukung. Nah, mantra itu kita ucapkan berkali-kali, hayati, pikirkan, resapi, masukkan ke dalam bawah sadar kita. Sehingga nanti tanpa disadari, semua tindakan kita, pikiran, perasaan kita, semuanya akan mengarah ke sana. Ya, jadi mantra hari ini, mantra itu masih banyak lagi nanti yang akan kita bahas. Tapi hari ini, saya kasih sebuah mantra juga yang penting, yaitu Carpe Diem, atau Carpe Diem quam minimum credula postero. Petiklah hari, seize the day, percayalah sesedikit mungkin akan hari esok. Karena jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir buat Anda, bikinlah hari ini sebagai hari yang paling bahagia. Making the most of the day. Itu Tasya. Baik, terima kasih Pak Arfan untuk insight dan juga inspirasinya. Smart Listener, semoga energi positif dari seorang Pak Arfan Pradiansyah bisa tersampaikan kepada Anda, bisa sampai dan juga meresap, dan mantra-mantra yang di-sharingkan di hari ini bisa dipakai begitu ya Pak Arfan ya, dan bisa menjadi kekuatan tersendiri untuk Anda melalui hari. Oke, Pak Arfan, kita harus tutup. Smart Listeners, terima kasih untuk Anda sudah bergabung bersama dengan kami, dan pastikan Anda bergabung lagi minggu depan di hari Jumat, jam dan waktu yang sama. Kita pamit Pak Arfan, saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy. Happy now. Now.